Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Bengkulu hari ini. Ya saudara, beragam tanaman yang bisa ditanam untuk pertanian lahan kering antara lain tanaman kacang-kacangan, hortikultura, dan perkebunan buah termasuk semangka. Lantaran memiliki potensi yang cukup menjanjikan, sejumlah petani memilih menanam jenis buah yang memiliki rasa manis tersebut. Budidaya tanaman di lahan kering memerlukan perencanaan yang matang dan perawatan yang konsisten. Lahan kering biasanya memiliki tingkat air yang rendah dan tanah yang kurang subur. Oleh karena itu, penting untuk memilih tanaman yang tahan kekeringan dan dapat beradaptasi dengan kondisi ekstrim. Lahan kering yang kurang air memerlukan perawatan khusus untuk memenuhi kebutuhan air bagi tanah dan tanaman. Dalam pertanian lahan kering, petani harus memanfaatkan air hujan secara efektif dengan menggunakan teknik penanaman yang tepat dan pengelolaan tanah yang baik untuk menjaga kesuburan tanah. Jadi mungkin urutannya ya bisa dari benihnya, benih unggul dan berkualitas. Jadi dia kecambannya bagus, akhirnya tumbuhnya bagus gitu ya. Varietasnya memang sudah unggul ya, seperti tadi ada hibrida biasanya. Kemudian olah tanah yang benar, kemudian pupukan terutama ditambahkan harus wajib untuk hortikultura semusim, semangka, cabai dan sebagainya itu adalah pupuk organik, utamanya yang sudah dikomposkan. Kemudian irigasi, jangan lupa sangat penting dia, karena kalau kekurangan air tanaman itu juga tidak akan tumbuh optimal. Dan yang terakhir pengelolaan hama penyakit, ini belum terakhir. Yang keenam yaitu panen dan pasca panen. Beragam tanaman yang bisa ditanam untuk pertanian lahan kering, antara lain tanaman kacang-kacangan, umbi-umbian, tanaman hortikultura, perkebunan pohon hias, dan perkebunan buah, seperti yang dilakukan petani di Kota Bengkulu bernama Hari Laksamana. Ia mulai bertani di lahan kering pada tahun 2019. Jenis tanaman yang ditanam adalah semangka. Untuk posisi sekarang saya selain bertani juga saya memiliki usaha ya di perdagangan buah-buahan, termasuk juga semangka, melon, dan juga buah impor. Jadi untuk semangka, melon saya bermitra dengan petani-petani baik itu di dalam Provinsi Bengkulu maupun di luar Provinsi Bengkulu. Untuk support saya atau kami tetap support juga ke petani itu dalam bentuk saprodi selama ini ya, saprodi dan juga mungkin komunikasi-komunikasi terkait budidaya-budidaya yang dilakukan petani. Bertani semangka tidak hanya dilakukan secara mandiri, namun juga dapat dilakukan bersama-sama, yakni bermitra dengan perusahaan produksi benih atau sejenisnya. Petani bernama Yugo dalam waktu setahun terakhir memanfaatkan lahan kering seluas 2 hektar untuk ditanami semangka secara tumpang sari dengan tanaman sawit. Hal ini ia lakukan untuk menambah nilai tambah ekonomi sambil menunggu tanaman sawit tumbuh besar dan berbuah. Pertanian seperti ini sangat menjanjikan, apalagi jika perawatan dilakukan secara maksimal. Ya, kalau tanaman semangka ini, kalau kita perawatannya maksimal, potensi per hektarnya itu bisa keluar di 20 ton per hektar. Tapi dengan itu tadi, perawatannya maksimal. Tapi kalau kurang perawatan, mungkin kurang di situ, di 20 ton itu. Berbagai faktor menyebabkan seseorang ingin menanam semangka. Salah satunya karena tingginya permintaan pasar. Maka tak heran jika jumlah semangka perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Namun demikian, bagi pemula, cara menanam semangka yang tepat dan benar
juga sangat dibutuhkan untuk mendapatkan hasil panen yang memuaskan dengan kualitas terbaik.